warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mahasiswa semua. Kali ini kita melanjutkan pertemuan kita terdahulu dan pertemuan ke-10 ini kita membahas tentang pendapatan nasional. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa kajian yang kita akan bicarakan. Pertama itu pengertian pendapatan nasional, kemudian tujuan, manfaat pendapatan nasional, apa tujuan dan manfaat mempelajarinya, kemudian konsep pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, dan contoh soal nanti terpisah. Contoh soal akan kita bahas di pembahasan yang berbeda dan diberikan setelah materi dibahas. Nah, definisi dari pendapatan nasional ini merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Nah, pendapatan nasional ini juga bisa diartikan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yaitu harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut, yaitu dalam suatu negara misalnya. Atau juga pendapatan nasional ini sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Nah, misalnya 1 tahun. Nah, juga pendapatan nasional ini adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Jadi dengan mengetahui pendapatan nasional, maka dapat diketahui struktur perekonomian negara. Nah, dalam pendapatan nasional diukur itu dengan indikator-indikator, itu misalnya GNP atau Gross National Product, atau bisa juga disebut PNB atau pendapatan nasional bruto. Nah, pengukuran pendapatan nasional digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, pengangguran, dan inflasi. Itu sebagai dasar dari pengukuran pendapatan nasional. Nah, sebelum konsep GNP ditemukan, kondisi atau kinerja suatu perekonomian itu sulit dipastikan. Nah, GNP mengukur 2 hal secara bersamaan, yaitu total pendapatan semua orang untuk membeli barang dan jasa dalam perekonomian, serta total pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa selama 1 tahun tertentu. Nah, untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Jadi artinya konsep balancing itu ada di dalam pendapatan nasional. Balancing keseimbangan ya, kalau keseimbangan equilibrium ya. Kemudian tujuan dalam kita mempelajari pendapatan nasional, ya, ada beberapa tujuan yang bisa kita lihat dari
kita mempelajari pendapatan nasional. Pertama itu mengetahui kemampuan pemerataan perekonomian masyarakat dalam suatu negara. Kemudian tujuannya juga memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Kemudian ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Itu beberapa tujuannya. Sementara manfaat kita mengetahui dan mempelajari pendapatan nasional, yaitu pertama mengetahui struktur perekonomian negara. Nah, kalau negara kita kan agraris, kemudian industri itu ada jasa, juga ada manufaktur. Kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu. Kemudian ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah, dari daerah satu ke daerah yang lain. Keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Terakhir, kelima, manfaatnya itu dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu ada 3 faktor, yaitu demand and supply, atau permintaan dan penawaran. Nah, di mana ada permintaan dan penawaran, ada pasti consumption and saving, atau konsumsi dan saving, atau apa namanya ya, saving itu tabungan atau tabungan lah ya istilahnya ya. Jadi ada konsumsinya dan ada inventory atau nabungan lah, nabungannya. Kemudian dari konsumsi dan saving itu pasti berkaitan dengan investasi, investment yang bisa memberikan pendapatan dalam suatu negara. Jadi ada 3, di mana ada permintaan dan penawaran, pasti ada konsumsi, baik itu konsumsinya naik atau turun tergantung kondisi di suatu negara. Kemudian kalau ada konsumsi yang naik, ya diimbangi dengan saving yang naik juga, di mana dua-dua ini ditunjang oleh faktor investasi atau investment. Jadi biasanya kalau investasinya naik, pendapatan, permintaan pasti juga naik. Nah, konsep pendapatan nasional, di dalam metode perhitungan pendapatan nasional sebenarnya ada 3 pendekatan ya. Ada pendekatan produksi atau production approach, ada pendekatan pendapatan atau income approach, atau pendekatan pengeluaran atau expense approach. Nah, sementara konsep pendapatan nasional itu ada dia GDP, DI, PI, NNI, NNP, dan GNP. Nah, kalau dia GDP, ya, GDP itu gross domestic product, produk domestik bruto atau gross ya, gross domestic product. Nah, produk domestik bruto itu adalah jumlah produk
berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan orang asing atau tidak, ya, yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Di sini kita bisa lihat GDP atau Gross Domestic Product, Produk Domestik Bruto, itu antara GDP dengan GNP atau Gross National Product ini saling berkaitan, di mana warga misalnya dari negara Indonesia, Malaysia, dan warga negara Indonesia ini misalnya TKI, ya, itu mempunyai kontribusi di dalam pendapatan satu negara. Ketika TKI balik lagi ke Indonesia akan meningkatkan produk domestik bruto atau GDP-nya. Kemudian GDP PNB, ya, PNB atau GNP, ya, tadi GNP. Apa itu GNP? Itu Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Apa itu GNP? Nah, di sini bisa kita lihat GNP itu kalau secara rumusnya atau pengertiannya, GNP itu adalah GDP atau Gross Domestic Product dikurang produk neto terhadap luar negeri. Jadi apa itu GNP? Adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya itu 1 tahun. Ya, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam negara tersebut atau yang dihasilkan yang berada di luar negeri, ya, produk yang ada di luar negeri. Itu GNP namanya. Jadi GNP itu secara pengertian, ya, GDP dikurang produk neto terhadap luar negeri, ya. Nah, NNP, ya, yang NNP sementara pengertian NNP itu adalah GNP dikurang penyusutan atau penyusutan itu depresiasi, ya. Nah, secara harfiahnya NNP itu Net National Product adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Itu yang dimaksud NNP. Kemudian NNI sendiri itu adalah NNP tadi, ya, dikurang pajak tidak langsung. Nah, kalau NNP tadi kan di harfiahnya itu Net National Product, ya. Sementara untuk mencari NNI itu, ya, NNP kurang pajak tidak langsung. Jadi NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Atau pajak tidak langsung ini disebut indirect tax. Kemudian kita naik ke atasnya, itu PI atau personal income. Nah, personal income ini adalah NNI plus transfer payment dikurang laba ditahan plus iuran asuransi plus iuran jaminan sosial. Jadi artinya jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat telah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Kemudian DI
DI itu adalah PI dikurang pajak langsung. DI itu ada disposable income, pendapatan bersih lah ya, setelah dikurangi pajak semua. Nah, disposable income ini pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya atau nilai yang sudah ada di tangan masyarakat nilainya. Nah, ini bisa kita lihat GDP itu pendapatan WNI di luar negeri ditambah dan dikurangi pendapatan WNA warga asing ya di dalam negeri pendapatan mereka. Biasanya pendapatan WNI di luar negeri ya sebanding dengan bisa jadi lebih kecil atau lebih besar. Biasanya lebih besar WNA di dalam negeri ya. Nah, itu didapat adalah GNP, Gross National Product. Nah, Gross National Product tersebut harus dikurangi depresiasi. Nah, dari GNP dikurang depresiasi didapat NNP. Ya. NNP, didapat NNP atau Net National Product itu dikurang pajak tidak langsung. Setelah dikurang pajak tidak langsung ya dapat pendapatan nasional atau NI atau National Income. Ya, nah, National Income ini ditambah subsidi, dikurang laba ditahan, dikurang pajak atas laba. Hal itu setelah didapat pendapatan nasional dikurangi semua, ya, itu didapat personal income. Nah, personal income juga misalnya gaji juga itu personal income itu dikurang pajak pribadi atau pajak tahunan biasanya itu kalau yang sudah kerja dapat tax atau pajak tiap tahun itu dikurang. Nah, itulah disebut disposable income, pendapatan bersih yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat. Jadi kita lanjut ya. Jadi perhitungan di dalam atau pendekatan di dalam perhitungan pendapatan nasional itu ada 3, yaitu pendapatan produksi, pendekatan pendapatan, kemudian pengeluaran. Nah, pendekatan produksi ini ya, ini rumusnya ya, pendekatan produksi itu adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi. Nah, itu rumusnya di situ ya. Sigma Pi kali Q atau Y itu Pi kali Pi1 kali Q1 dan seterusnya. Di mana Y itu pendapatan nasional atau GDP. Sementara Q itu jumlah barang, P itu harganya, price. Jadi pendapatan produksi itu pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor perekonomian pada periode tertentu. Ya. Metode perhitungan pendapatan nasional ya di Indonesia ada 9 sektor ekonomi yang dihitung, yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan itu sektor. Kedua itu pertambangan dan penggalian ya. Ketiga industri pengolahan atau manufaktur, 4 listrik, air dan gas. Kemudian 5 bangunan, 6 perdagangan, hotel dan restoran, 7 pengangkutan dan telekomunikasi, 8 keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, kemudian 9 ya lain-lain. Nah, 9 sektor tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu sektor primer. Sektor primer itu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian. Itu sektor primer di dalam 9 sektor ekonomi. Sektor sekunder itu industri pengolahan atau manufaktur,
listrik, air, gas, bangunan. Ketiga, sektor tersier itu perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Itu dikategorikan dalam sektor tersier. Jadi masalah penghitungan, ya, dalam perhitungan GNP yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir atau final product. Sedangkan barang antara intermediate goods atau barang antara tidak diikutsertakan. Nah, contohnya ya, GNP akan memasukkan roti, tetapi tidak memasukkan gandum. Nah, GNP juga akan memasukkan mobil, tapi tidak memasukkan baja. Nah, dalam pendekatan arus penghasilan, masalah perhitungan ganda disesuaikan dengan metode nilai tambah. Nah, itu nilai tambah itu value added, itu merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa perusahaan lain. Itu pada produksi ya. Contoh metode perhitungan produksi ini. Tadi ini di total semua nih yang tadi dibilang ya. Nah, kedua, perhitungan pendapatan, yaitu seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Rumusnya Y sama dengan W plus R plus I plus D. Atau pendapatan itu wage atau upah, R rent sewa, I interest, dan profit atau laba. Nah, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Misalnya ya, faktor produksi itu misalnya tenaga kerja, modal, tanah, keahlian, itu pendapatannya. Kalau tenaga kerja itu upah. Ya. Kalau modal, tadi faktor produksinya modal, pendapatannya itu bunga. Kalau tanah biasanya faktor produksi tanah, pendapatannya itu dari sewa. Kalau keahlian baru laba ya. Nah, komponen GNP dari sisi penghasilan atau biaya ya. Pertama itu gaji, upah, bunga, sewa, dan laba. Dengan metode nilai tambah, perhitungan ganda atas barang antara yang dibeli perusahaan lain bisa dihitung. Kedua, pajak tak langsung perusahaan yang merupakan biaya produksi. Contohnya, pajak tak langsung itu PPN, pajak pertambahan nilai ya. Yang ketiga itu penyusutan. Ini penyusunan terhadap barang modal yang dipakai pada tahun tertentu. Nah, kalau contohnya misalnya gaji dan kompensasi tenaga kerja itu dihitung, bunga dihitung, penghasilan sewa dihitung, ya, penyusutan juga dihitung, dividen nah, itu tidak dihitung, laba ditahan tidak, pajak penghasilan perusahaan misalnya itu tidak dihitung. Ya, masuk ke 3 gitu ya. Approach perhitungannya, metode perhitungannya, pendekatan pengeluaran. Ini jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran. Yaitu Y sama dengan C plus G plus I plus X kurang M. Di mana Y pendapatan, C konsumsi, G itu pengeluaran pemerintah, I
investasi, X ekspor, M impor. Nah, pendapatan nasional, pendekatan pengeluaran itu pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu ya. Contoh misalnya pelaku ekonomi, misalnya konsumen, pengeluarannya itu konsumsi atau C. Nah, produsen itu pengeluarannya itu investasi. Nah, kalau pemerintah itu pengeluaran pemerintah itu G. Ya. Kalau sektor luar negeri itu ekspor dan impor. Nah, komponen GNP dari sisi produk, itu rumus GNP itu C plus I plus G plus X. Nah, konsumsi itu C, itu pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Itu termasuk barang yang tahan lama seperti kendaraan, dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa cukup barang yang tidak berwujud. Sementara investasi itu pembelanjaan barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa seperti barang modal, persediaan, dan struktur bangunan. Kemudian belanja pemerintah itu yang G itu pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah. Belanja pemerintah mencakup upah pegawai pemerintah dan pembelanjaan untuk kepentingan umum. Pembelanjaan transfer payment itu seperti jaminan sosial, tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah. Ya, karena tidak dibelanjakan untuk pendapatan barang dan jasa yang diproduksi. Sementara ekspor neto atau X, pembelanjaan barang-barang dalam negeri oleh barang asing, dikurangi pembelanjaan barang-barang asing oleh warga negara atau impor. Jadi ekspor neto sama dengan ekspor kurang impor. Nah, sebelum kita masuk pendapatan per kapita, kita harus paham dulu perbedaan GNP dengan GDP dengan GNP. Nah, GDP atau PDB atau produk domestik bruto adalah jumlah output total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Contoh, mobil-mobil yang dihasilkan oleh Ford atau perusahaan milik Amerika itu dari pabrik yang berada di Inggris masuk ke dalam GNP Amerika Serikat, tapi tidak masuk ke dalam GDP Amerika Serikat. Nah, sebaliknya, masuk dalam GDP Inggris, tapi tidak masuk dalam GNP Inggris. Nah, sampai di sini, GNP dan GDP merupakan ukuran produksi nasional yang paling sering digunakan. Jadi harus paham dulu perbedaannya itu. Jadi bisa dilihat dari GDP plus GNP tadi yang saya terangkan tadi ya. Antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, pertumbuhan pendapatan nasional itu dalam pengukuran pertumbuhan pendapatan nasional digunakan pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real dihitung dengan mendefleksikan pendapatan nasional nominal. Cara mendefleksikan yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar atau base year. Kemudian pendapatan per kapita, kita masuk ke pendapatan per kapita, itu adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara.
Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Ya. Nah, itu pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu dirumuskan atau dibuat rumusnya IPC sama dengan GNP plus POP. Nah, GNP tersebut adalah Gross National Product dibagi dengan jumlah penduduk. Baik, saya rasa itu saja. Nanti kita lanjut dengan pertemuan teori produksi. Ya, bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan nanti japri ke saya atau komen di kanal YouTube saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh soal nanti terpisah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.